Yang persoalan itu Pak Jokowi. Bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Politik playing victim yang dilakukan oleh elit-elit PDIP yang menuduh bahwa Jokowi haus kekuasaan, mulai dari 3 periode untuk menjadi presiden kembali, perpanjangan waktu sehingga menunda pemilu, sampai dengan cawe-cawenya di agenda pemilu dan pilkada, ternyata semua terbongkar adalah hoax. Kita bahas. Pak Jokowi nggak berkenan. Tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, bahkan semakin brutal kalau kita lihat, maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius. Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan meskipun beliau bukan anggota PDI tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas dan mengulik kembali tentang mengapa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Hasto Sekjen, Adrian Napitupulu yang pernah membuat opini, menyatakan di ruang publik termasuk di media sosial bahwa awal mula kerenggangan antara Jokowi dan juga PDIP itu didasari karena Jokowi bermohon kepada PDIP agar ia mendapatkan kesempatan 1 periode lagi sebagai presiden. Artinya presiden akan dibuat menjadi 3 periode. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan? Loh, saya tahu hukum kok. Mulai dari situ, konon Megawati dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak. Dan mulai di situ juga Jokowi menjaga jarak dengan partai banteng tersebut. Politisi PDIP bongkar dugaan penyebab masalah yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan partai. Pihaknya menduga permasalahan dimulai saat permintaan Jokowi ditolak. Adapun Jokowi disebut meminta masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal itu disampaikan oleh Adrian Napitupulu, sekaligus Wakil Ketua TKRPP PDIP. Ia menduga awal mula masalah Jokowi dan PDIP terkait wacana masa presiden 3 periode. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh PDIP. Pasalnya permintaan 3 periode merupakan pelanggaran konstitusi. Apakah ini benar? Kita akan ungkap ini. Kita akan mencari faktanya. Kita akan mencoba untuk menelusuri lebih jauh lagi. Karena jika ini adalah sesuatu yang dituduhkan secara serius, namun kemudian ternyata tidak terbukti, berarti ini adalah polarisasi yang kita sebut dengan istilah playing victim, di mana ketika kemudian PDIP mengalami kemerosotan dalam pemilu dan juga pilkada, ia kemudian menuduh Jokowi sebagai biang kerok, sehingga dengan cara ini mereka seolah-olah menjadi korban. Cerita bahwa 3 periode ini boleh dikatakan sama perpanjangan ini sebenarnya nggak ada, Bang. Bahkan saya pernah menggagalkan pengiriman kaos waktu tanggal 1 Juni ya, 2022 atau 2021, saya lupa. Waktu itu Pak Jokowi ke kampung kelahiran saya di Ende Flores. Dan mereka kirim dari Kupang atau dari Surabaya itu kaos. Nah, itu saya tahu akhirnya teman-teman saya mungkin Bang Uce atau Bang Victor Laskoda. Akhirnya saya WA Mensesnek, Pak Pratik ini kan bukti fakta ini ada yang mau kirim ini. Wah, langsung akhirnya disita semua tuh kaos-kaos itu. Karena menurut saya memang Pak Jokowi nggak mau gitu. Makanya setelah itu kami jadi perpanjangan masa jabatan sama 3 periode Bapak nggak mau. Hanya Bapak mau itu mau mendukung. Nah, setelah itu wacana beliau bilang yang bagus, yang tinggi itu Pak Ganjar. Friends, sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Video-video saya membahas tentang isu-isu politik nasional. Sesekali saya ada vlog pribadi yang barangkali bisa menjadi hiburan dan inspirasi. Nama saya Taufik Bilfagi, Anda bisa memanggil saya Bang Bill.
Dan mudah-mudahan video ini juga sifatnya informatif sehingga bisa menjadi keseimbangan informasi buat kita semua yang biasanya disuguhkan dengan opini-opini yang menyesatkan, informasi-informasi yang tidak berimbang. Maka selamat buat kalian yang bisa menemukan channel ini, atau buat kalian juga yang senantiasa setia dengan video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan semua menjadi sesuatu yang baik. Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan. Oke guys, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ramai dalam ruang publik, bahkan tidak hanya sebelum pemilu, pasca pilkada 2024 yang lalu, seorang sekjen PDIP Hasto kembali mengingatkan kepada publik bahwa sesungguhnya yang bermasalah adalah Jokowi ketika Jokowi menginginkan jabatannya bisa dilanjutkan di periode selanjutnya, yaitu menjadi 3 periode. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ternyata yang namanya periode presiden hanya diberikan kesempatan selama 2 kali. Menariknya, ketika kemudian tuduhan ini bergulir, justru dari Presiden Jokowi itu sendiri menolak dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah berniat, apalagi dia berminat. Ini yang menarik. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini menyampaikan pada urusan 3 periode sudah saya jawab. Itu sudah saya jawab, untuk lagi yang namanya perpanjangan juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi dari bahasan itu dari si apa? Kalau dari saya terangkan, kalau dari saya ya. Selanjutnya ada juga Mahfud MD sebagai Menko di saat itu yang menyatakan bahwa tidak ada pembahasan dalam jajaran kabinetnya Pak Jokowi untuk mengagendakan agar ada kegiatan atau sesuatu yang bisa membuat pemilu ditunda sehingga terjadi perpanjangan waktu untuk Jokowi. Kenapa tuduhan ini begitu serius? Kenapa informasi-informasi yang berkaitan dengan hal ini itu betul-betul mengemuka? Sampai-sampai Pak Jokowi dengan tegasnya menyatakan dia tidak pernah berniat. Dia sudah pernah menyampaikan dalam sebuah kegiatan rapat bahwa dia tidak mau membahas lagi. Dia sudah menyatakan tidak, tetap ada isu baru. Tidak 3 periode, ada yang disebut dengan menunda pemilu. Dia sampai bosan dengan informasi-informasi seperti ini guys. Ini menarik. Parahnya lagi, Adian Apitupulu menyatakan bahwa awal mula kerenggangan dari yang namanya antara PDIP dan juga Jokowi terjadi gara-gara agenda permohonan kepada PDIP agar Jokowi menjadi 3 periode. Menariknya, hal ini dibantah langsung oleh pimpinan PDIP itu sendiri, yaitu Puan Maharani, bahwa tidak pernah ada Pak Jokowi kemudian menginginkan hal itu. Oh enggak, nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Lantas, bagaimana Megawati kemudian juga menyatakan bahwa gara-gara ini kemudian terjadi permasalahan? Apakah benar Pak Jokowi yang langsung datang bertemu dengan Megawati bermohon agar ada yang namanya 3 periode tersebut? Ini juga menarik. Nah guys, menurut saya kita harus membaca fakta-fakta lapangan bahwa tidak ada yang memungkiri kepiawaian seorang Jokowi memimpin Indonesia sehingga banyak orang yang berharap ia menjadi presiden lagi. Itu tidak hanya muncul dari kalangan arus bawah, tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat umum, bahkan elit-elit termasuk partai-partai politik tertentu yang berharap bila memungkinkan bagaimana kemudian Pak Jokowi menjadi 3 periode. Artinya hal ini muncul dari luar Jokowi, bukan dari dalam Jokowi gitu. Maka seharusnya hal seperti ini juga perlu dinilai secara positif. Kita tidak bisa hanya karena playing victim dari elit tertentu, komunitas tertentu, karena merasa dikorbankan oleh gara-gara Jokowi, kemudian mereka mengumbar fitnah dan juga tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak elok. Nah, sehingga itu bagi saya kita perlu menjadi penonton, rakyat yang betul-betul bijaksana, agar kemudian tidak terkontaminasi dengan cara pandang yang sepihak. Yang kalau kita mau mengulik-ngulik ternyata tidak demikian. Kita tahulah kepiawaian seorang Jokowi ini
membuat banyak masyarakat yang sebenarnya berharap. Anda bisa lihat itu ketika beliau sudah berhenti, ketika sudah terjadi kegiatan pelantikan kepada Pak Prabowo. Rakyat itu mencintai Jokowi. Ada suara-suara kenapa harus dia berakhir, kenapa dia harus berhenti. Kan gitu. Padahal orang berharap agar Pak Jokowi itu tetap menjadi presiden. Hal-hal seperti ini perlu kita telusuri. Hal-hal seperti ini seharusnya kita maklumi. Oh, ternyata yang namanya Pak Jokowi itu dicintai rakyat. Bahwa kemudian beliau tidak berminat, beliau tidak berniat, ya itu wajar karena beliau sadar secara konstitusional. Kenapa Pak Hasto kemudian menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak paham dan tidak sadar konstitusi? Ya kalau dia tidak sadar dan tidak paham, kenapa dia bisa jadi presiden 2 periode lagi? Jadi guys, aku pikir terjawab sudah bahwa selama ini tuduhan bahwa Pak Jokowi itu menginginkan menjadi presiden 3 periode itu terbantahkan dan tidak ada fakta-fakta yang bisa membuktikan. Jadi opini yang berkelindan itu patut kita lawan, patut kita seimbangkan agar supaya jejak digital yang sudah pernah dilontarkan oleh orang-orang yang menuduh kepada Pak Jokowi sebagai sesuatu yang buruk itu kemudian terbantahkan dengan sendirinya dengan adanya informasi-informasi seperti ini. Kalau menurut Anda, apakah benar Pak Jokowi adalah orang yang bernafsu untuk mendapatkan jabatan 3 periode? Dan menurut Anda, apakah pun kalau boleh pantas Pak Jokowi menyandang predikat di 3 periode tersebut? Dan kalau menurut Anda, kira-kira apakah benar apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh para elit dari PDIP yang menyatakan bahwa Pak Jokowi haus kekuasaan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Bang Bill, Offside.